Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada pagi hari ini kita membahas masalah qanaah ya dalam kajian akhlak tasawuf, sebagai salah satu ya sifat atau akhlak yang mulia yang dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati, batin dan jiwa kita. Adapun qanaah ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, pengertian qanaah, ya, yang kedua ya dalil-dalil qanaah baik dalam Quran maupun hadis, dan yang ketiga nanti bagaimana ya kisah ataupun ya tanggapan para ulama sufi khususnya tentang masalah qanaah ini. Qanaah ini menurut bahasa ialah ar-ridha bil qasami, ya, ridha dengan apa yang diberikan, ya, qasam ini bagian. Jadi ridha dengan apa yang diberikan, ya, artinya bagian yang Allah kasih itu dalam kehidupannya, itulah dikatakan qanaah menurut bahasa. Adapun menurut istilah atau definisi, ya, banyak pendapat yang bisa kita ambil. Di antaranya digambarkan qanaah ialah as-sukunu, ya, as-sukunu inda adamil ma'lufat, ya, bahwa qanaah ialah tenang ketika ketiadaan apa yang biasa atau yang lepas dari dirinya. Jadi qanaah ini jelas, ya, adanya ketenangan ketika apa yang kita punya itu ya luput dari diri kita atau tidak kita punyai. Ada juga yang mengatakan qanaah al-iktifa bil qalil, ya, merasa cukup dengan yang sedikit, ya, kalaupun lepas dia tenang, kalaupun sedikit ya dia merasa cukup. Ini orang yang punya sifat qanaah. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan al-istighna bil mawjud wa tarkut talli'u ilal mafqud, ya, bahwa qanaah ini ya tidak membutuhkan apa yang ada, artinya yang ada itu tidak mempengaruhinya, dan meninggalkan ya angan-angan dari sesuatu yang hilang. Ya, kita kalau hilang ini nggak bisa ditinggalkan, dipikirin terus kayak mana bisa balik. Ya, ini kan sebetulnya tidak qanaah, malah bisa menimbulkan ya lawan qanaah ini tamak, ya, al-hirsu, rakus, loba, itu kata orang, ini lawan qanaah. Jadi orang yang tamak, rakus, loba itu orang tidak qanaah itu, ya. Ya, karena yang hilang itu dia cari, dia usahakan terus, ya. Kemudian kalaupun yang sedikit dia bagaimana mau banyak. Jadi sederhana aja, ketika sifat-sifat ini ya terasa dalam diri kita, ya maka hal ini perlu ya dinetralisir, ya, supaya tidak ya terbiasa. Makanya juga ada juga yang berpendapat bahwa qanaah ya sikap tenang ya terhadap sesuatu yang hilang dan tidak dibiasakan dia.
Kita karena pembiasaan itulah yang kadang qanaah itu tidak dimiliki. Biasa kenyang, ya biasa ada, biasa punya. Nah, ketika enggak ada, ini yang kadang timbul gejolak. Ya, gejolaknya tuh apa? Itu terpulang kepada kita. Jadi jelas di sini bahwa ya qanaah itu sangat penting untuk kita itu tidak dalam mengalami galau di hati kita terhadap apa yang diberikan Allah pada saat itu ataupun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Yang kedua, adapun dalil-dalil qanaah ini banyak diambil oleh para ulama dalam penafsiran yang ya sesuai. Yang pertama di An-Nahl 96 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Di sini hayatan thayyibah ini ya mayoritas ulama termasuk Ali bin Abi Thalib memaknakan qanaah. Ya, siapa saja beramal solih, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, mukmin, maka kami akan anugerahkan mereka itu kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Cuma kadang ada yang memaknakan kehidupan yang sejahtera, terserah ya mau sejahtera mau apa, tapi makna yang mendasar adalah qanaah ini. Karena orang yang baik dalam menjalani kehidupan dengan amal solih, yaitu akan tenang, akan baik dia. Ada pun jadi, nggak ada pun jadi. Kalau hilang pun dia tidak ya berangan-angan untuk ada lagi. Kenapa ya? Namanya sudah lewat. Tinggal ke depan ini apa yang perlu dilakukan. Itu yang penting. Ya. Yang kedua di dalam surah Al-Hajj ayat 58 itu juga Allah berfirman, la yurzaqannahumullahu rizqan hasana. Niscaya Allah memberikan mereka rezeki dengan rizqan hasana, rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik ini adalah ya qanaah tadi, yang bisa memberikan ketenangan. Sedikit dia bisa terima dengan tenang, ya banyak pun dia bisa diterima dengan tenang. Nah, ini yang perlu disikapi. Kita kadang ya sedikit susah, banyak kurang. Ini yang kacau. Ya, kalau banyak pun dapatnya masih kurang, itulah rakus tadi. Ya, tamak. Ya, kalaupun sedikit itu ya dia risau, ini kan ada kekhawatiran, kita bilang tak percaya sama Allah, juga pengen ada, ya menimbulkan rakus juga, sama aja. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Di dalam surah Shad ayat ya 35 itu jelas ya, Sulaiman alaihi salam kita tahu sebagai rasul yang kaya raya. Tapi ketika pada puncaknya itu mau dikasih lagi, dia katakan kepada Allah, ya habli mulkan la yambaghi li ahadin ba'di. Ya, anugerahkan aku kekuasaan yang tidak seorang pun sesudah itu kau berikan kepadanya ya Allah. Artinya sama dia cukup. Begitu besarnya sudah cukup, segini aja ya Allah. Yang lebih dari ini jangan kau kasih lagi, sesudahku ini janganlah kau kasih lagi. Nah, padahal Allah bisa anugerahkan apa saja sama Sulaiman. Nah, inilah kalau kita lihat, sama juga dengan Sulaiman mengancam burung hudhud itu kan, la u'azzibahu azaban syadida. Ya, artinya hudhud itu kan tidak ikut ya baris. Jadi ketika ditanya, ya mana ini, karena dia si melalak aja kemanapun, macam tidak mau ikut apel kan begitu. Itu kalau nanti aku nampak, aku azab dengan azab yang pedih, kata Sulaiman, kan itu masalah. Sama juga dengan ya ancamannya kepada jin itu, supaya apa ya, qanaah. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 digambarkan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di dalam kenikmatan. Walaupun ada yang memaknakan ini, ada tafsirannya dua. Di dunia mereka qanaah, di akhirat akan masuk surga jannatun na'im. Innal abrara lafi na'im. Ya memang betul, orang-orang yang baik-baik itu akan nikmat hidup ini dijalani. Nikmat itu bukan berarti harta itu banyak, bukan berarti jabatan itu tinggi, tapi mampu mensikapi seperti yang digambarkan qanaah ini, insya Allah ya kenikmatan-kenikmatan hidup itu ya dapat diraih dia, itu yang perlu. Inilah ya Bapak Ibu hadirin hadir dan para pendengar, ya nilai qanaah ini sangat indah untuk kita miliki. Di dalam hadis-hadis Rasulullah, Rasul katakan al-qanaatu kanzun la yufna.
Qanaah itu adalah merupakan perbendaharaan kekayaan yang tidak akan pernah punah. Kapanpun nggak akan punah dia. Mau ada pun dia merasa kaya, maupun tak ada pun dia merasa kaya. Ya kita kan punah itu kalau udah nggak ada kan. Ada merasa kaya, nggak ada, adalah habislah saya nih, ya bangkrut dan sebagainya. Itulah kalau kita lihat. Jadi dia tuh dua sisi kehidupan tuh tidak akan merasa. Itulah maka dikatakan qanaah ini kekayaan yang tidak memiliki harta. Inilah keindahan qanaah itu, ya. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah, kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Paling bersyukur. Apa yang kita syukuri? Nikmat hidup itu. Banyak kita syukuri, sedikit pun kita tenang. Itu pada dasarnya inilah yang paling indah. Ya. Jadi qanaah itu menjadikan kita orang yang paling pandai bersyukur, ya. Rasul juga pada sisi hadis lain juga mengatakan irdi bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridolah kamu terhadap apa yang diberikan Allah, yang dibagikan Allah padamu, jadilah kamu orang yang paling kaya di antara manusia. Nah ini kan juga menunjukkan sama kita hal-hal yang indah dari sisi qanaah ini. Kemudian yang terakhir dikatakan Nabi, tuba liman rodiya, ya liman hudiya wa rodiya wa kufiya wa quni'a bima a'tahullahu ta'ala. Berbahagialah orang yang hudia, dia diberi petunjuk, wa rodiya yang punya sifat ridho, wa kufiya yang merasa cukup, wa qana'a, ya, dan qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Ya, jadi indah sebenarnya qanaah ini kalau mau kita pahami lebih jauh, ya. Inilah yang perlu sekali lagi bagi kita di dalam kajian akhlak tasawuf ini penting. Mau gejolak kayak manapun ekonomi negara ini telentang telungkup, kalau orang qanaah insya Allah nggak ada pengaruhnya sama dia itu, ya, nggak ada pengaruhnya. Kita aja yang kadang-kadang begitu ekonomi telungkup udah ya sesak napas semua kita bilang, ya. Padahal Allah pasti menjamin hidup kita ini kan dijamin Allah. Berharaplah kepada Allah karena dunia akhirat kita di dalam tanggungan dan jaminannya. Ini perlunya qanaah, kaya kita, ya, tidak perlu sampai semaput, ya, risau galau, bahkan ada yang begitu dipecat dari bunuh diri. Nah ini kan rusak, ya, kalau kita lihat. Ya, saya kira saya padakan dulu, ya, insya Allah yang akan datang kita coba lanjutkan qanaah ini lebih rinci lagi.